Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Sistem Manajemen Energi ISO 50001. Di sini saya tidak sendiri untuk membahasnya. Sini ada rekan saya, Bang Irwan Kamil dan juga Bang Rehan Ananda Santri. Oke, masuk ke pendahuluannya. Untuk selanjutnya itu pendahuluan sistem manajemen energi adalah pendekatan terstruktur yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola penggunaan energi secara efisien dan berkelanjutan. Sedangkan ISO 5001 adalah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja energi mereka secara sistematis. Standar ini diterbitkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi dan berfokus pada pengolahan penggunaan energi secara efisien, berkelanjutan, dan berkelanjutan. Kemudian ada tujuan utama dari eh, sistem manajemen energi itu sendiri. Yang pertama itu mengurangi biaya energi. Terus untuk tujuan yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Untuk poin ketiga tujuannya itu mengurangi dampak lingkungan terkait dengan konsumsi energi. Untuk poin keempatnya, mengoptimalkan konsumsi energi. Dan untuk poin kelimanya itu untuk mengidentifikasi peluang penghematan energi. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya kepada Bang Rehan, dipersilakan. Oke, terima kasih Migo. Yang selanjutnya manfaat penerapan ISO 50001. Keuntungan bagi organisasi. Yang pertama, penghematan biaya energi jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan reputasi lingkungan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan energi nasional atau internasional. Keuntungan bagi lingkungan. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Selanjutnya, prinsip dasar ISO 50001. Yang pertama itu plan, menetapkan kebijakan dan sasaran energi. Yang kedua itu do, melaksanakan rencana pengelolaan energi. Yang ketiga, cek, memantau dan mengukur hasil. Yang keempat, tindakan perbaikan dan meningkatkan keberlanjutan. Selanjutnya, proses implementasi ISO 50001. Langkah-langkah implementasinya yaitu yang pertama, kebijakan energi. Didefinisikan komitmen organisasi terhadap pengelolaan energi. Yang kedua, perencanaan energi. Identifikasi dan analisis konsumsi energi. Yang ketiga, implementasi dan operasi. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola energi secara efisien. Yang keempat, pemantauan dan pengukuran, mengukur kinerja energi. Yang kelima, audit internal dan review manajemen. Memastikan sistem terus berkembang dan memperbaiki diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan Kamil. Kepada Irfan Kamil dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini kami mengambil beberapa studi kasus dalam penerapan ISO 50001 di perusahaan. Nah, yang pertama ini ada contoh perusahaan itu yaitu Schneider Electric. Itu perusahaan yang berasal dari Prancis. Nah, tantangannya itu berupa eh, Schneider Electric ini dia berkomitmen untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi operasionalnya di seluruh pabrik. Nah, untuk tindakan yang diambil dari tantangan tersebut yaitu dengan memasang sistem monitoring energi di seluruh lokasi produksi. Kemudian yang kedua itu dengan menerapkan sistem ISO 50001 di seluruh unit pabrik di dunia. Nah, untuk hasil dari tindakan tersebut itu berupa penghematan energi sekitar 15% dari 3 tahun dan pengurangan emisi CO2. Kemudian boleh di selanjutnya. Nah, kemudian studi kasus yang kedua yaitu
contoh yayasan WWF atau World Wildlife Fund. Nah, tantangannya itu mengurangi jejak energi dalam operasi global mereka. Nah, untuk tindakan yang diambil itu mengimplementasikan ISO 50001 di kantor regional. Kemudian yang kedua itu dengan melakukan audit energi secara teratur dan mempromosikan penghematan energi di kantor pusat. Nah, untuk hasil dari implementasinya itu yaitu berupa penurunan konsumsi energi tahunan hingga 10% dan biaya energi lebih rendah. Mungkin untuk selanjutnya ada beberapa tantangan dalam implementasi ISO 50001, yaitu hambatan yang umum terjadi biasanya. Yang pertama itu adalah biaya awal untuk instalasi teknologi monitoring. Itu biasanya biaya lebih cukup tinggi. Kemudian untuk kurangnya pemahaman dalam organisasi. Kemudian yang ketiga itu resistensi terhadap perubahan budaya operasional. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan Bang Niko. Oke, untuk yang terakhir, untuk kesimpulan dari materi ini, yang pertama ISO 5001 itu dapat membantu organisasi, perusahaan, yayasan, dan negara untuk meningkatkan efisiensi energi mereka secara sistematis. Dan yang kedua itu manfaat besar tidak hanya dalam hal penghematan biaya, tetapi juga dalam kontribusi terhadap kelestarian lingkungan global. Mungkin untuk presentasi materi kali ini kurang lebihnya seperti itu. Untuk kurang lebih dari penyampaian materi ini, kami dari kelompok mohon maaf apabila kurang kata atau penyampaian saat pemaparan materi ini. Mungkin selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.